menyebutkan bahwa saya adalah istrinya Pak Setio Purwanto. Bukan berarti kemudian ada apa-apa, bukan. Jadi semuanya ada ceritanya begitu. Karena di dalam grup itu semua adalah sama, tidak ada yang senior, tidak ada yang junior. Bahkan yang senior pun mungkin harus belajar dari yang junior begitu. Dan satu hal lagi, kenapa saya tidak pernah mengatakan bahwa saya adalah istrinya Pak Pur begitu. Ada beban tersendiri bagi saya begitu. Ketika saya sebagai pribadi saya lebih berjalan itu lebih enak begitu. Mau ini mau itu tidak ada yang godeli. Tapi ketika saya mengatakan bahwa saya adalah istrinya Pak Pur, itu seakan-akan saya dimonitor terus. Jadi sampai mungkin Pak Wid atau Bu Risma mungkin yang sering tahu, Pak Wid mesti ketika ada DNS yang agak penasaran gitu, Bu Zul itu siapa, Pak Wid japri saya gitu, saya harus jawab apa gitu, jawab aja Pak, saya temennya Pak Pur gitu. Saya bilang teman tapi mesra ya Pak. Nah, jadi posisi saya sama dengan panjenengan semua. Kita sama-sama belajar untuk tetap lurus ke Allah, belajar untuk sadar Allah begitu. Dan ini bukan sesuatu yang instan begitu, karena dalam perjalanan menuju ke Allah itu luar biasa gitu. Alhamdulillah saya diberikan kesempatan Allah untuk menjadi pendamping hidup seorang Setio Purwanto gitu. Dimana memang sebetulnya bukan guru ya, Pak Pur juga sama-sama belajar begitu. Kita sama-sama belajar, bahkan Pak Pur pun juga belajar dari tulisan Bapak Ibu semuanya begitu. Saya sering protes begitu dengan Pak Pur ketika mungkin kondisi tertentu begitu. Saya bilang, saya sebetulnya nggak mau loh jadi istrinya orang yang terkenal. Terkenal kan mestinya karena sering upload di YouTube begitu. Saya di Facebook juga punya begitu. Memang meskipun profesi saya sebagai seorang pengajar, saya bukan tipe orang yang bisa menulis kata-kata indah dalam Facebook, di dalam media yang karena saya seorang yang jadul, benar-benar jadul gitu. Kadang-kadang buka Messenger aja baru kemarin dibukakan Pak Pur. Ini apa sih artinya begitu? Karena memang hidup saya dan hidup Pak Pur insya Allah sederhana begitu. Ya kita nggak neko-neko begitu. Ya beginilah adanya. Kita nggak pernah nutup-nutupi, bahkan mungkin di grup yang lama sering bapak-bapak mesti bilang ke saya, "Yu kok jujur banget toh jenengan." Saya nggak pernah menutup-nutupi bahwa ini kehidupan saya, ini kehidupan kita gitu. Bahkan sesuatu yang ditutup-tutupi itu nanti membawa beban berat begitu. Ketika saya nggak suka dengan apa yang dituliskan Pak Pur, saya langsung bilang, kok kayak gini sih nulisnya begitu. Nah, kemarin ketika Pak Pur dan Pak Wid merencanakan, Bapak Ibu semuanya merencanakan untuk mengadakan kurban misi, ada saya pikir hanya kurban biasa gitu, tidak ada acara khusus. Pak Wid buat jadwal, saya suruh misi. Saya bilang, Pak Wid, kok saya Pak yang misi? Bukannya bapak-bapak itu lebih apa ya? Kalau saya berpikir bapak itu bukan, kalau berpikir bukan emosional tapi logika yang main, sehingga teknik 3T itu mestinya bapak duluan begitu. Jawaban Pak Wid juga sederhana begitu. Saya sudah matur Pak Pur, Bu, katanya boleh. Saya protes ke Pak Pur, loh kok ibu yang suruh misi begitu? Ada bapak yang lain gitu. Wis to, terima aja. Kan 3T gitu. Maksa. Maksa begitu. Sebetulnya ceritanya panjang begitu. Dan sebelum saya memberikan tulisan ini, judul sudah jadi ya Pak Wid ya. Saya sudah membuat satu slide dan itu kemudian di kantor saya tuliskan Pak Wid, kayaknya ini judulnya gitu. Saya juga bilang ke Pak Pur, Pak kayaknya ini ya materinya. Gitu. Pak Pur bilang kok susah amat gitu istilahnya. Saya bilang kalau bapak-bapak semuanya kan sudah tahu 3T.
Pak Wid, Kang Opit, Mas Doni ini sudah sering keluar ayat-ayatnya, dalilnya sudah jelas. Saya bukan orang yang tahu dalil. Ketika ada orang nanya ke saya, dalilnya apa Bu? Saya bilang ke Mas Doni, Kang Opit bantu dong dalilnya apa gitu. Jadi saya belajar dari apa yang insya Allah Allah masih memberikan kesempatan kepada saya untuk belajar. Minimal ya setengah bulan sekali lah saya bertemu dengan teman-teman untuk mengkaji begitu, untuk belajar aja lah. Dan insya Allah pengajian saya itu ya bagaimana kita bisa lurus ke Allah gitu. Insya Allah nggak ada yang beda gitu. Ketika orang itu mengatakan GM itu sesat, ternyata Allah itu memberikan petunjuk kepada saya begitu. Ini loh ayatnya. Dari mana ayat itu muncul? Dari, mohon maaf saya mengatakan pengajian saya Tiko yang saya ikuti gitu, karena di kantor memang memaksa saya harus belajar begitu. Nah, kenapa saya mengatakan 3T sebagai resiliensi diri atau keluarga? Kok angel banget istilahnya begitu. Kalau nggak angel nggak akan tertarik. Inilah mungkin bejonya atau rezekinya saya sebagai seorang dosen itu biasa membuat sesuatu yang biasa saja tapi saya kemas menjadi yang luar biasa gitu. Insya Allah judul yang kalau saya bilang 3T Allah kuno di grup sudah sering disampaikan teman-teman begitu. Nah, ketika saya ditanyain dalilnya, saya nggak pernah tahu gitu, karena ya sesuatu yang baik menurut saya itu ya insya Allah di Al-Quran tidak ada gitu. Nah, 3T sebagai resiliensi diri dan keluarga untuk merdeka dari penderitaan. Nah, ketika saya membuat materi ini, itu sempat hilang. Hilangnya di mana? Ketika saya bilang matur nuwun, saya nggak ada hilang gitu. Apa yang saya lakukan? Belum ada 3T gitu. Ini pelajaran Allah, saya memberikan materi 3T, tapi ternyata saya sendiri belum bisa menerima bahwa materi saya itu hilang gitu. Saya telepon ke Pak Budiman, terus Pak Pur malah ketawa gitu, bilangnya 3T Bu gitu. Ya Bapak sih nggak ngerjain gitu. Saya tuh masih fitrahnya wanita yang suka ngeyel gitu, suka mengeluh itu masih melekat pada diri saya gitu. Bapak sih nggak ngerjain gitu. Ibu di sela-sela membuat laporan yang harus laporan untuk ke Dikti, kan membuat materi gitu. Tapi saya pikir lagi ini loh masih ada kesombongan dalam diri saya gitu, masih ada ngeyel saya. Kalau sudah menghendaki file hilang ya sudah gitu kan mestinya. Kemudian setelah pulang, karena saya belum makan, mampirlah kita ke warung bakso. Disitulah Allah memberikan pelajaran luar biasa gitu, yang mungkin Allah akan membersihkan kesombongan ini dari saya gitu. Kalau Allah nggak menghendaki ya sudah hilang gitu. Bahkan kok materi, laptop pun bisa hilang begitu. Dan kita nggak tahu, berkali-kali mungkin Allah menunjukkan bahwa saya laptop itu rusak sama sekali begitu. Ya sudah, laptop rusak ya sudah, beli lagi kata Pak Pur. Memang ya, ini sudah menemani saya selama berapa tahun gitu laptopnya. Sudahlah gitu. Dengan saya sudahlah, kemudian ada petunjuk untuk dibelikan lagi sama Pak Pur. Ya. Kata teman, wah asik ya diberi laptop suami. Iya, tapi akhirnya pakai Pak Pur juga karena saya masih nyaman dengan laptop saya gitu. Karena beribu-ribu file di situ gitu. Nah, resiliensi diri, resiliensi diri atau keluarga, Pak. Bisa di. Nah, resiliensi ini sebetulnya bahasa gampang ya. Saya hanya membuat sesuatu yang supaya Bapak Ibu itu jadi ngantuk, begitu. Apa sih sebetulnya? Ini adalah kalau istilah ilmiahnya kelentingan ya, atau kemampuan seseorang untuk mengatasi dan beradaptasi terhadap kejadian besar atau masalah gitu. Di dalam NSA mungkin beberapa
teman-teman sepakat ya, tidak menganggap sesuatu yang tidak kita inginkan sebagai suatu masalah. Bahkan kita sering menyebutnya dengan kasus begitu kan. Monggo lah, mau bilang masalah, mau bilang kasus, ini hanya supaya lebih jelas bahwa kalau di dalam dunia pendidikan masalah itu adalah sesuatu yang tidak sesuai dengan sesungguhnya ya. Kalau dalam kehidupan kita ya sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan kita adalah sebuah masalah. Nah, resiliensi ini adalah kemampuan untuk bertahan dalam tekanan. Misalnya dalam pekerjaan, kita ditekan oleh pimpinan, ditekan oleh teman kerja. Kalau kita punya resiliensi atau daya tahan, kelentingan cuek saja gitu. Allah ini adalah cara Allah mau menyayangi kita gitu. Jadi atau mungkin resiliensi ini adalah kemampuan untuk mengelola perubahan, tantangan dan keberagaman ya. Dalam kehidupan saya, kalau di DNSA saya spesialis untuk membahas keluarga nih, walaupun psikolognya Pak Pur, tapi saya kebagian untuk yang keluarga karena belajar ilmu psikologi itu teori gitu. Saya sering bilang ke Pak Pur, psikologi untuk Anda, tapi bukan untuk kita gitu. Kadang-kadang dalam menghadapi teman-teman psikologinya Pak Pur di kantor itu luar biasa. Bahkan teman-teman di kantor saya sering, teman-teman psikologi kok malah nggak psikologis ya gitu. Saya bilang psikologi untuk Anda itu kan hanya ilmu, tapi dalam kehidupan tergantung bagaimana seseorang mengaplikasikannya. Monggo Pak. Nah, daya tahan atau kemampuan ini sifatnya itu sangat dinamis nih. Kenapa dinamis? Karena hidup ini memang dinamis, sebuah dinamika. Ya. Ada nggak keluarga yang itu aja, nggak pernah bertengkar dari awal sampai akhir? Ketika ada mungkin di TV itu ada artis atau ada tokoh yang mengatakan keluarga kita damai-damai saja, tidak pernah bertengkar. Saya bilang semilekete gitu. Insya Allah ini saya nanya ke teman-teman di kantor gitu, ada nggak yang tidak pernah bertengkar dengan suaminya gitu, tidak pernah bertengkar dengan anaknya? Nggak ada lah gitu. Ketika ada orang mengatakan nggak ada, ini malah realistis gitu. Tapi ketika ada orang mengatakan saya baik-baik saja, berarti hidupnya statis gitu kan. Karena kehidupan rumah tangga itu ada sebuah dinamika. Kenapa dinamika? Penyusun keluarga itu kan beda-beda. Ada suami, ada istri. Suami yang lahirkan siapa? Ibunya suami kan. Istri siapa yang lahirkan? Ibunya istri kan. Masing-masing punya gen, masing-masing punya karakteristik yang berbeda. Ketika muncul sebuah masalah ya ini wajar. Nah, hari ini mungkin kita bisa, oh iya gitu. Misalnya kita nggak punya uang ya, dapat rezeki, alhamdulillah bisa nih, punya resiliensi ya, punya kemampuan untuk bertahan ya. Ketika hari ini itu kita bisa, kemudian nanti berikutnya itu tantangan akan lebih besar lagi. Bapak-bapak yang kemungkinan, mohon maaf ya saya mengatakan ini realistis ya, jumlah laki-laki dengan perempuan itu kan nggak tahu 1 banding berapa. Wajar kan kalau laki-laki itu digoda perempuan, digoda oleh anak-anak remaja, ya wajar gitu, karena nggak ada kekurangan stok laki-laki begitu. Ketika hari ini bapak-bapak bisa menahan godaan dari 1 orang perempuan, masih istiqomah cinta dan sayang dengan pasangannya, jangan segera oh yo aku bisa. Kemungkinan besok akan dicoba lagi dengan penggoda yang lebih yahud gitu, lebih bagus gitu. Masih kuat nggak? Masih mampu nggak? Ketika hari ini dicoba kekurangan uang, misalnya nggak bisa makan, oh bisa. Besok ternyata nggak bisa makan, nggak bisa, yang mohon maaf belum punya rumah, nggak bisa bayar kontrakan. Mampu nggak kita? Jadi selalu bertingkat nih. Yang saya rasakan seperti itu, gitu kan. Ketika saya punya anak 1 masih bisa. Kamu berikan rezeki dan coba diberi anak 2, bisa lagi. 3 terus meningkat. Masalah itu bagaimana kita kemudian harus
bangkit ya, bangkit dari kendala-kendala atau masalah-masalah itu tuh luar biasa. Dan keluarga atau individu dengan tingkat kelentingan atau tingkat resiliensi daya tahan yang kuat ini adalah sebuah keluarga atau individu yang mudah bangkit ketika ada keterpurukan. Nggak usah yang jauh-jauh lah masalah. Misalnya habis bertengkar dengan pasangannya, ada yang belum pernah maaf Mas Doni, pasangannya siapa ya? Mas Doni adalah temen yang selalu saya goda ketika gini, kapan nih gitu, kapan nih gitu. Januari Bu. Insya Allah. Amin. Siap mengantarkan Bu. Insya Allah kalau Allah berkehendak kemudian kita diberikan keluangan waktu, kesempatan, mengapa tidak ya Mas Doni ya? Dan ini pengalaman saya begitu. Jadi ketika ada masalah gitu, dulu awalnya ketika saya protes dengan Pak Pur itu luar biasa, saya diem gitu. Saya pikir lagi ngapain sih om dia nggak ngapa-ngapain kok saya buat masalah gitu kan. Marah dengan Pak Pur itu membuat jadi nggak enak sendiri om saya marahi diem aja gitu. Ini mungkin terjadi pada Bapak Ibu semuanya gitu kan. Kalau saya mengatakan ada yang galau, wajar manusia gitu. Ada yang cemburu, wajar gitu kan. Ada yang jengkel dengan perlakuan orang, wajar. Itu artinya kita masih rasa itu masih ada, masih ada sifat manusianya masih ada gitu. Nah, angin Pak, ini kemungkinan angin ya, nggak apa-apa lah. Ini karena materinya 3T ya kita terima saja, gitu. Walaupun deg-deg nggak apa-apa gitu, gitu ya. Nah, mohon maaf saya tidak mengajari bukan, tetapi marilah kita mengajak dan mengingatkan, saling mengingatkan. Dengan sadar Allah itu ternyata jadi ya dengan sadar Allah itu ternyata akan membuat kita itu lebih cepat gitu. Contohnya apa? Ketika ada bermasalah dengan teman, kita tidak ini kok bisa kayak gini kok dengan saya nggak pernah jahat dengan dia, kenapa dia jahat dengan saya? Kalau kita sadar Allah, saya terbiasa begitu ketika emosi itu tinggi di kantor gitu karena menghadapi banyak orang. Ya kemudian sudahlah saya tak tidur aja, saya marah memang. Bahkan mungkin orang yang marah di kantor itu saya. Bukan marahnya bukan hanya saya, tapi ketika ada orang yang mungkin semua orang dianggap salah. Nah, dengan sadar Allah tuh langsung klek gitu kan, langsung oh iya gitu. Ini kehendak Allah gitu kan, ini kehendak Allah supaya kita masih tetap bersabar gitu kan. Nah, jadi 3T itu sebetulnya adalah kalau saya pribadi itu adalah gambaran dari sadar Allah gitu. Kalau mungkin Bapak Ibu masih kerinduan ya, 3T itu ada tasbih, tahmid, kemudian takbir gitu kan. Jadi untuk ibu-ibu jangan berkecil hati karena kan waktu kita nggak sama dengan bapak-bapak ya, habis sholat bisa zikir lama, bisa DN lama, bisa 3T. Saya terus terang saya belum pernah mengamalkan 3T setelah sholat. Saya jujur, kenapa? Baru aja salam, terus sudah ibu, aku buatin ini. Di kantor pun juga istirahat juga sangat terbatas. Nah, jadi 3T untuk kita itu kalau saya lebih ke hakikatnya itu apa? Nanti Pak teruskan Pak, slide berikutnya Pak. Nah, yang tadi yang sebelumnya Pak, belum dari aja 3T itu. Saya ngambil dari tulisannya Pak Wid di WA gitu. Saya belum bilang Pak Wid.
Jadi secara bahasa kan ada T1, T2, T3, ini mungkin Bapak Ibu sudah kenal semua, sudah tahu semua. Kalau yang belum, bahwa 3T ini adalah secara arti adalah tasbih, tahmid, dan takbir. Ya, tasbih subhanallah. Apa itu di dalam hati kita? Maha suci Allah. Jadi mengagungkan Allah. Kemudian tahmid, alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Takbir, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Nah, kalau misalnya kita itu lengkapnya kan subhanallah walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. Nah, la ilaha illallah ini sebetulnya sebuah ada makna tersendiri, bahwa tidak ada ilah kecuali Allah. Ilah ini apa? Ya tempat bergantung kita, tempat kita curhat, tempat meminta kita, itu hanya ke Allah. Nah, setelah kita mengilahkan bahwa Allah, ilah kita adalah Allah, baru kita kemudian kita mengagungkan Allah. Nah, secara hakikat, adalah sikap kesadaran kita kepada Allah. Jadi kadang-kadang kalau saya itu baca di grup gitu, saya kadang-kadang itu begini ya, mohon maaf, kadang-kadang pikiran saya itu usil gitu. Saya tipe orang yang belajar tidak pernah ngeyel dalam belajar ya, tapi kalau dengan suami saya ngeyel gitu. Dalam belajar dari saya kuliah SD, SMP, SMA sampai saya kuliah, saya pokoknya ya manut apa katakan guru saya gitu kan. Tapi luar biasa, sekarang mungkin kenapa sih harus ini, kenapa harus itu, itulah mungkin perbedaan karakteristiknya. Saya terbiasa nerima, oh guru saya seperti ini. Dan ya orang itu kan punya cara sendiri untuk belajar. Saya bilang ke mahasiswa saya, pokoknya kalau saya ajari, wes rumok nosek gitu, jangan ngeyel dulu. Kamu dengarkan dulu, kamu praktekkan dulu. Kalau sudah ada pengalaman baru silahkan bertanya. Belum apa-apa sudah, lo kok kayak gini, lo kok harus ini. Saya gimana aja gitu. Ya sudah, cari aja guru yang bisa menjawab pertanyaan. Saya bilang gitu. Nah, jadi meskipun saya di rumah posisinya sebagai seorang istri, saya tuh mulai bingung Pak ketika menulis kok pengalaman, dan saya saya tidak pernah dibimbing langsung. Kalau teman-teman punya kesempatan untuk malam Jumat itu mengikuti, saya mungkin selama siaran berlangsung baru berapa kali bisa dengar. Ada aja yang ini lancar, di rumah nggak bisa, itu sering. Ketika suara bagus, kelihatan gambarnya, anak-anak masih lari-lari gitu kan. Suara bening, ternyata saya ngantuk, anak ngantuk. Jadi apa yang terjadi? Ya saya belajar sendiri gitu. Bahkan membaca bukunya Pak Pur yang BM, itu mungkin teman-teman belum ada yang baca, saya sudah baca gitu. Karena apa? Yang edit buku adalah saya, yang membuat laporan penelitian ya saya gitu. Jadi ya inilah mungkin Allah sudah memberikan. Kalau saya pikir lagi, inilah mungkin kelebihannya Allah. Ya mahal lebih sekarang. Ya, ketika Pak Pur sukanya ngomong, saya sukanya nulis. Jadi apa yang Pak Pur omongkan gitu. Dan saya sering sesuatu, mungkin kalau Bapak Ibu sering membaca tulisan saya selalu tulisan saya adalah kata Pak Wid ilminya perang sama Pak Wid ya, Pak Wid bilang gitu, suka saya nulis realistis ya Pak Wid, realistis ilmunya karena saya tidak bisa, bahasa saya bukan bahasa psikologis, bukan bahasa orang-orang yang belajar agama. Saya hanya basic agama saya dari kakek saya, dari guru ngaji saya di depan rumah gitu. Tapi saya sering ajak teman-teman, ayo di rumah itu, meskipun kita itu berbeda, bukan berarti mengajarkan kamu DNO gitu, bukan seperti itu. Saya nggak pernah disuruh DN sama Pak Pur gitu. Tapi saya hanya melihat, kok enak ya hidupnya ya. Saya mikir merentong gitu, santai, bukan ketawa loh, bukan senyum loh. Saya paling nggak suka kalau ada bapak mohon maaf nih, sering menuliskan bahwa ketika istri marah senyum saja,
saya orang yang kotor menghina kan gitu, mau kita sedih kok senyum gitu, bukan senyum, diam itu lebih baik. Meskipun senyum itu pahala, tapi senyumnya itu salah, akhirnya menyakiti orang lain kan. Jadi mengamati, saya lebih suka mengamati gitu. Nah secara hakikat bahwa T1 itu adalah subhanallah, sikap menerima bahwa apapun yang terjadi kita ini adalah kehendak Allah, baik itu yang bagus maupun yang tidak bagus. Nah T1 ini juga kemudian mengarahkan kita untuk selalu bersyukur. Biasanya kita itu kalau mendapatkan sesuatu yang enak, yang sesuai dengan harapan, bilangnya gimana? Untung saya bisa, untung tadi ada. Padahal yang membuat kita bisa itu siapa? Ya Allah begitu. Jadi memang pelajaran diterima ini menerima, sikap menerima ini ya menerima sesuatu yang tidak baik menurut kita dan baik menurut kita. Belajar untuk T1 ini luar biasa, naik turun begitu. Dan ini saling mengingatkan begitu. Meskipun kadang-kadang Pak Pur yang ngajari 3T, kadang suatu ketika lu kok gini, saya bilang 3T gitu kan. Oh iya. Jadi mengingatkan itu dalam artian ya memang sering lepas nih. Saat itu sering lepasnya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah pernah sudah hari-harinya sering lepas nggak T1-nya? Apalagi wanita, rajanya mengeluh kalau saya bilang. Loh kok ini tuh janjiannya gini? Oh saya banget gitu. Kok gini tuh gitu. Harusnya kan pulangnya jam segini semua gitu. Harusnya kan ini, harusnya itu harusnya itu sudah sebuah kalimat tidak terima. Nah kemudian kalau kita sudah T1 mau T2 ke T3 tuh ada, terus gampang banget gitu kan. Yang paling susah adalah untuk menerima sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan kita itu. Jadi saya yakin bapak ibu semua sudah terbiasa gitu, tapi moga lah ini diistiqomahkan tidak hanya dalam sekedar ritual ya, setelah sholat atau apa, tetapi dalam aplikasi dalam kehidupan. Nah kemudian T2, T3 mungkin T2 itu sudah pasti syukur ya, rasa syukur, rasa terima kasih kita kepada Allah dari hal-hal yang paling kecil. Nah, mensyukuri nikmat dan menikmati syukur ya. Jadi insya Allah kalau kita itu sudah bisa mensyukuri nikmat dan menikmati syukur, itu kita tuh kan menjadi pribadi yang apa ya, legowo lah istilahnya. Jadi ya apa aja pasti ada peran Allah. Anak kita berhasil sekolahnya itu peran Allah gitu. Kita semua masih bisa berkumpul di sini itu peran Allah juga, bukan karena ya ada uang, bukan. Uang itu dari mana? Ya dari Allah gitu. Cuman kalau yang ke T3 itu, kalau mungkin ada yang mengatakan lebih besar, kalau saya mengatakan maha besar. Tidak ada yang menandingi apapun Allah ya, jadi maha besar. Nah, dalam aplikasinya ya 3T ini berarti kalau T3 itu yakin. Kalau saya misalnya pasti deh ketika Allah itu memberikan kita itu sesuatu ya, misalnya sesuatu dalam hal yang tidak kita inginkan, pasti itu ada sebuah pembelajaran dan pasti yakin bahwa itu pasti ada jalan keluarnya gitu. Yang selama ini kita itu lepas, itu hanya ngeluh terus. Ini saya banget itu gitu. Saya sering, bahkan mungkin Pak Pur bosan ya dengan keluhan saya gitu. Ngeluh kok itu aja gitu. Lah memang wanita ya seperti ini gitu. Monggo Pak Bu. Ini belum ya. T1 ini terberat nih. Kenapa? Karena sifat dasar manusia itu adalah selalu mengeluh gitu. Bagaimana sifat dasar manusia itu tak pernah puas gitu.
sudah punya rumah gitu kan, sudah punya sepeda motor gitu. Nah pengennya yang lebih, di rumah ya lebih bisa, sepeda motor, mobil lah, oke lah gitu. Tidak puas itu boleh, tetapi kita harus balik lagi, apakah ketidakpuasan itu karena kebutuhan atau karena keinginan. Nah ini kadang-kadang yang kita lupa gitu. Nah kalau kebutuhan ya harus kita kejar karena kebutuhan untuk hidup. Kalau keinginan, kalau inginnya itu yang benar-benar gak masalah, tapi kalau inginnya itu ya benar tapi tidak mampu gitu kan ya. Kalau perempuan udah punya baju 1, 2, 3, 4 pasti pengen punya lagi gitu. Tapi kalau itu butuh ya nggak apa-apa kalau saya gitu. Lah kalau bajunya itu 4 Senin, Selasa, Rabu, Kamis, ternyata cuma Sabtunya itu Senin, Selasanya belum sempat nyuci, ya memang kita harus butuh yang untuk Jumat dan hari Sabtu. Nah kalau misalnya itu kadang-kadang kelangenan, ya, kesenangan itu harus dikendalikan. Gitu. Kelangannya itu apa sih gitu, butuh enggak gitu. Ketika dulu pernah saya cerita Pak Pur kelanganannya sama blazer gitu kan, saya menolak gitu. Saya nanya ini butuh enggak toh gitu. Ternyata apa gitu? Ya ternyata anak-anak nyaman dengan naik. Berarti kan ini ini butuh nih gitu ya. Jadi kelanganan ini yang harus kita kendalikan supaya kita itu bisa menerima apa ya sudah kita punya. Nah kuncinya untuk bisa T1, T2 dan T3 itu adalah T1-nya dulu. Kalau T1-nya kita sudah bisa menerima, insya Allah T2, T3-nya akan cepat mudah kita dapatkan gitu. Nah kuncinya adalah sadar Allah. Jadi sadarnya gimana? Jadi sadar Allah itu adalah bahwa semua yang kita kalau saya misalnya dalam kehidupan setiap saat itu tidak harus ritual ya, tidak harus DM, kemudian kita sadar tidak sampai. Ya pokoknya duduk ini pun ada Allah di sinilah. Oh ini Allah lihat saya gitu. Dan ini akan mengendalikan kita dari hal-hal yang tidak baik gitu. Kalau saya kadang gini, ketika ada orang yang mengatakan saya sudah istiqomah di N, tapi kok masih melakukan sesuatu yang tidak baik, masih memperlakukan pasangan tidak sebenarnya, saya nggak yakin kok DN-nya itu benar gitu. Karena dengan DN itu artinya tujuannya kan sadar Allah, ya. Sadar Allah itu nggak mungkin kita melakukan perbuatan yang tidak dikehendaki Allah, sudah pasti ya. Karena konsultasinya ke Al-Quran gitu, bukan pada orang pintar gitu. Monggo Pak Lut, dilanjut. Nah, ilustrasi yang paling gampang gitu, yang paling gampang adalah rezeki kita, jodoh kita, hidup kita, mati sudah ditentukan oleh Allah. Ini adalah kata-kata yang muncul saat itu saya refleks aja gitu kan, saya adalah tipe orang yang senang mengamati gitu. Saya sering mengamati kalau orang itu santai, selalu menerima apapun rezeki yang Allah berikan. Kok saya lihat kok rezekinya itu tambah aja gitu. Saya mengamati teman-teman saya, kalau jauh-jauh teman-teman kantor saya. Nah, jadi memang kalau ini kata-kata yang mungkin saat itu muncul, Pak Eron masih ingat kata-kata ini yang muncul di sini ketika malam itu kita diskusi sebelum Pak Agung berangkat. Ini ya. Jadi refleks aja, saya juga kemudian dicatat, Pak jangan dicatat, ini kata-kata yang ngawur saya gitu, karena pengamatan. Kok saya punya teman itu luar biasa mengeluarkan hartanya dia untuk orang lain, untuk anak yatim kah, untuk tetangga itu, waduh luar biasa. Tapi kok ya Allah memberikan rezeki yang luar biasa juga gitu. Sementara orang yang menghitung benar-benar gajiku segini, pengeluaranku segini, kok nggak maju-maju ya begitu. Nah kemudian saya muncul ini gitu, kata-kata yang muncul malam itu ya Mbak Erwan yang di sini ya,
gitu, nggak tahu nih. Kemudian ketika saya cerita ke teman saya gitu, ya refleks aja. Teman-teman bilang, bener ya kata-katamu ya, bagus juga gitu. Jadi apa sih gitu? Jadi rezeki itu kan sesuatu yang sudah ditentukan oleh Allah. Seberapapun yang kita dapat harus kita terima. Nah, kalau kita sudah bisa pasti hati kita itu selalu bersyukur gitu kan, dan yakin bahwa Allah itu maha kaya gitu. Pasti Allah akan menjamin kehidupan kita apabila kita itu memang tetap lurus di jalannya dan memperjuangkan agamanya. Artinya apa? Semakin kita mencari, rezeki itu susah dimiliki. Ya, tapi semakin kita mensyukuri, rezeki itu mengalir tanpa henti. Ini sebuah kalimat yang refleks muncul ketika kita ngobrol aja gitu. Di sini bahkan ngobrol saya pun juga dengan ngomong anak gitu. Nah, kemudian dalam hal jadi bisa diterima nih. Proses belajar 3T itu nggak usah yang harus masalah berat, enggak. Saat ini yang kita dapati itu apa? Kita coba, oh iya ya, Allah memberikan rezeki ini ya. Gitu. Hal kecil aja gitu. Nah, kalau kita bisa memegang ini, ya bukan berarti kita diam loh, bukan berarti kita diam nggak bekerja. Ya. Jadi Pak Pur sering mengingatkan teman-teman yang di sini bahwa pasrah itu tidak diam. Ya. Pasrah itu jiwanya, tetapi fisiknya bergerak. Pokoknya aku pasrah lah. Kalau nggak punya uang pasrah tapi di rumah tidur terus, kapan mau dapat rezeki gitu kan. Tetapi tetap di rumah tapi mungkin berusaha iklan, jual apalah di OLX barang yang kita punya itu bukan diam gitu. Kemudian hal lain yang bisa kita aplikasikan, ini yang mungkin yang paling dalam kehidupan rumah tangga Mas Doni, mungkin bekalnya ini Mas Doni nanti kalau menikah nih Mas Doni. Dan mungkin siapa lagi selain Mas Doni yang mungkin belum, Pak Khoiri nggih. Jadi pasangan atau jodoh itu sudah ditentukan Allah gitu. Ya itu yang paling baik untuk kita gitu kan. Kita sering silau begitu. Aduh kayak kok begitu ya. Kayaknya itu romantis banget ya. Iya, rokok makan gratis gitu. Romantis gitu. Nah, ini mengamati lagi saya begitu. Romantisme itu tidak perlu dilihatkan kepada orang lain gitu. Romantisme itu bukan dalam dunia, tapi romantislah ketika kita menuju ke Allah. Nikmatnya ya. Artinya apa? Selalu bersama-sama. Pasangannya mungkin melakukan kesalahan ya diingatkan. Bukan sakaremu begitu. Bukan sakaremu itu isinya kan tanggung jawab dengan pasangan sudah hilang kan gitu. Karena kita itu kan dipersatukan ya untuk ibadah gitu kan itu. Nah, kadang-kadang gitu, apalagi wanita, laki-laki juga banyak sekarang menuntut istrinya yang keterlaluan gitu kan. Ya dulu ketika menikah kan ya seperti itu gitu kan, jangan menuntut yang neko-neko lah gitu. Dulu juga misalnya dapat istrinya nggak cantik gitu, atau dapat suaminya nggak ganteng, ya dulu kenapa mau gitu. Kalau dulu mau ya harus komit, sekarang juga mau gitu. Kenapa kemudian menuntut? Pasti ada alasannya. Ada mulai orang yang lebih baik begitu. Nah, membandingkan dengan orang lain itu paling harus dihindari gitu kan. Jadi semakin kita menuntut kesempurnaan dari pasangan, maka yang tampak adalah kekurangannya. Dia boten, ya apa enggak? Harusnya itu kan kalau setiap bulan ngasih aku uang segini gitu kan. Dulu kenapa ketika gajinya cuma 100.000 mau gitu kan. Jadi sebetulnya alasan menikah dulu itu juga dijadikan sebagai bahan muhasabah, introspeksi diri ketika dalam sebuah keluarga ada masalah. Kalau dulu mau, kalau dulu bisa, kenapa sekarang tidak bisa gitu. Kita harus introspeksi diri, jangan menyalahkan begitu kan.
Nah, semakin kita mensyukuri apa yang ada pada pasangan kita, maka yang nampak adalah kelebihan dan kebaikan. Dan yakin bahwa dia yang terbaik bagi kita menurut Allah gitu. Insya Allah ketika kita bisa dengan pasangan itu bisa seperti itu, dengan teman itu juga akan seperti itu, mudah lah begitu. Karena pasangan itu kan insya Allah yang sering berinteraksi kita dengan kita gitu. Meskipun dalam fisiknya tidak bisa karena mungkin berjauh-jauhan, ya mungkin dalam hubungan gitu, hubungan mungkin lewat telepon. Nah ini gitu. Jadi artinya apa? Artinya sikap T1 itu dari hal-hal kecil lah di sekeliling kita dulu. Itu misalnya anak, pastilah orang tua tuh pengen anaknya pinter gitu kan, ranking 1 di sekolahnya, sholatnya bagus, nggak ngeyel, nggak neko-neko gitu. Tapi ketika itu tidak kita dapatkan, apakah kemudian kita akan tidak mengakui dia sebagai anak? Gitu kan. Kembalilah. Jadi kemarin ketika saya diberikan kesempatan ke Jakarta gitu, jadi saya ini protek terhadap anak saya bukan karena apa-apa, karena basic saya adalah orang kesehatan. Ini saya pernah belajar selama 6 bulan di Malang, saat itu di Brawijaya. Selama 6 bulan itu ketemunya sama anak-anak atau orang-orang yang sakit, orang yang stroke, kemudian yang mengalami bedah dan lain sebagainya, bedah apalah gitu. Anak-anak yang diberikan Allah itu cobaan yang luar biasa. Fisiknya tidak sebagus kita gitu. Kemarin ketika di Jakarta saya masuk lagi ke ruangan yang sama, mengingatkan ingatan yang dulu, apa yang kemudian muncul. Jadi ketika ada orang yang tidak bersyukur, saya bilang, pergilah ke rumah sakit, ke bangsal anak-anak yang mengalami ketidaknormalan fisik. Kalau sampai kita tidak bersyukur kebangetan, hatinya itu sudah gak tahu tertutup oleh apa begitu. Jadi kita punya anak yang insya Allah diberikan sehat, itu sudah luar biasa syukurnya, nggak perlu nuntut macam-macam gitu. Tugas kita adalah mengarahkan saja gitu. Monggo Pak Wid. Nah ini sesuatu yang ringan gitu kan, tetapi makjub menurut saya gitu. Ketika kita mendapatkan sesuatu gitu yang tidak mengenakan, mestinya apa gitu, gaji kita belum turun gitu kan, coba dirasakan. Ketika kita mendapatkan cobaan, jawaban kita adalah ya sudah, enggak apa-apalah sama alhamdulillah. Itu kan otak kita, hati kita berhenti kan, tidak mikir neko-neko lagi, karena ya sudah, enggak apa-apalah gitu. Menganggap bahwa sesuatu itu ringan gitu. Tapi coba kalau kita berkata, kok gini ya? Aduh gimana sih? Harusnya begini nih. Nah, itu membiarkan otak kita liar kemana-mana gitu. Kalau kita kok gini, berarti kan harus mestinya lah itu terus gitu. Otak itu nggak berhenti gitu. Jadi sebuah kalimat ternyata itu membawa membawa rasa yang berbeda gitu. Ya saya pernah cerita di grup, Pak. Saya capek banget, kemudian saya dijemput Pak Pur, saya bilang, aduh, langsung Pak Pur bilang 3T Bu, alhamdulillah gitu. Oh iya gitu. Nah kalau kita itu sudah terbiasa sadar Allah, sadarnya itu cepat gitu. Ketika saya habis marah begitu ya. Sebelum saya itu kenal 3T ini, marah bisa berapa hari, jengkel dengan temen tuh berhari-hari. Tapi sekarang ya alhamdulillah, habis marah gitu, saya mikirnya kok marah ya, dan saya bisa naik nih gitu. Jadi Allah memberikan sakit itu ternyata ya sebagai pelajaran bahwa saya harus menjaga. Saya, riwayat keluarga saya itu hipertensi. Jadi kakak saya itu semua punya resiko untuk hipertensi. Jadi ketika saya habis marah itu terasa banget gitu kan.
rasanya mungkin yang lain belum sama-sama, saya merasakan oh ya ini tanda bahwa saya harus berhenti marahnya, saya harus menerima apa yang tidak baik untuk saya begitu. Jadi coba mari kita sama-sama merubah kalimat-kalimat yang kata-kata yang selama ini mungkin kita anggap bahwa tidak punya efek, ternyata punya efek. Misalnya kita jadwal kerja atau apa gitu nggak sesuai dengan yang seharusnya. Ketika kita kok gini toh, waduh itu, tapi ya sudah lah, ini enteng banget gitu. Nanti jenengan bisa merasakan. Ya sudah, itu rasanya di hati tuh kosong. Gitu. Saya pernah suatu ketika itu beberapa hari ya, nggak tahu kenapa ya, hati saya itu di hati itu nggak ada apa-apanya, kosong banget. Saya tanya ke Pak Pur, ini ngapain ya hati saya ini? Plong nggak, maksudnya kosong, saya nggak tahu kosong itu kosong apa, saya tidak ada keinginan apa-apa, ya udahlah gini aja gitu. Kenapa ya kok terasa kosong gitu? Ya mungkin saya pikir oh ini harus saya pertahankan nih supaya hatinya kosong terus, nggak berat gitu. Monggo Pak Wid, Pak di lanjut. Nah ini mungkin masuk ke resiliensi. Ini istilah baru saya juga. Kebetulan saya membuka buletin ya, majalah. Ada kata-kata resiliensi, tapi bukan dengan 3T gitu. Hanya saya baca berkali-kali. Ini kayaknya pas banget dengan 3T. Saya mencoba mengkombinasikan. Jadi dengan kita menjadikan 3T ini istiqomah gitu, selalu menerima, ternyata itu fungsinya luar biasa gitu. Jadi resiliensi kan daya tahan. Ketika kita menghadapi sesuatu langsung ada masalah, terima dulu gitu. Itu ternyata efeknya luar biasa. Yang pertama bisa menghindarkan kita atau keluarga kita dari penderitaan. Kenapa gitu? Karena sikap menerima kondisi atau masalah itu membuat hidup seakan tanpa masalah gitu. Coba kita rasakan bersama gitu. Kalau kita menerima, oh rezekinya belum lancar gitu, rumah belum punya, tapi kita menerima gitu. Yuslah kita terima dulu. Pasti nanti itu nggak tahu kenapa itu ada pelajaran untuk bersyukur gitu. Allah langsung menunjukkan kepada kita, nggak tahu lewat jalan apa, ini berkali-kali gitu, berkali-kali saya ditunjukkan seperti itu. Ketika ada rasa nggak terima gitu, nanti nggak tahu kenapa deh gitu, nggak dalam hitungan jam, nggak langsung aja menunjukkan. Ada temen ya misalnya, saya kok repot ya di rumah, capek banget gitu. Awal saya ketika nggak punya pembantu, jadi saya dan Pak Pur sama-sama bekerja dari jam 8 sampai jam 3, jam 4 begitu. Saya nggak punya pembantu, anak saya 4. Jam 6 harus sudah siap makanan di rumah, karena yang anak pertama jemputan jam 6, yang kedua jam setengah 7, yang ketiga juga setengah 7 harus sudah masuk. Awalnya berat gitu, bisa nggak ya gitu, ya, tetapi apa, kemudian nanti di rumah saya berpikir seperti itu, wah lewat gitu, ada teman yang anaknya 7 bisa gitu loh, dia aja bisa ya, 7 loh, repot loh, kenapa saya tidak gitu kan. Itu hal kecil. Jadi awal itu akan, kalau kita terbiasa sadar Allah dan menerima, itu nyet gitu kan. Misalnya saya sedang marah dengan Pak Pur gitu ya, gak tahu kenapa kemudian ditawari minum teh enggak Bu, apa akan marah? Tapi kalau kita belum sadar Allah ya moh gitu kan, enggak mau gitu. Tapi begitu saya ditawari minum teh apa kopi Bu gitu, rasanya itu diberikan pelajaran, kenapa ya harus marah ya gitu. Atau mungkin dengan anak lah, kita gitu marah-marah Indonesia Raya gitu. Tiba-tiba nanti anak bilang, Ibu, alhamdulillah hari ini aku lulus Bu gitu, hafalanku lengkap, nggak ada yang salah. Coba. Jadi
Allah selalu memberikan pelajaran dari apa yang kita terima gitu. Kemudian kalau sudah menerima, jadi kalau kita anggap bahwa yang terjadi pada kita itu bukan sebuah masalah, itu hidup ini akan terasa ringan, tidak pernah ada suatu penderita. Masalah ya rapopo begitu. Ya memang orang hidup ya ada masalah gitu. Kalau nggak ada masalah mati saja gitu, atau mati kan. Kalau pengen nggak masalah pasti mati gitu kan. Gitu. Nah jadi kalau sudah menerima, cara untuk kalau misalnya kok susah ya, saya kalau susah menerima ya, coba sering berkunjung ke tempat-tempat yang perkampungan kumuh, rumah sakit, itu insya Allah nanti kita akan mudah menerima apapun yang Allah berikan kepada kita. Nah kemudian setelah kita mensyukuri, maka kemudian akan muncul sikap yakin bahwa masalah yang ada ini yang kadang-kadang sering didebat teman-teman ini. Ya, jadi kalau saya itu masalah yang datang kepada saya itu adalah cara Allah menyayangi saya. Gitu. Kalau mungkin rezeki diberikan terus menerus, gitu kan? Kita tidak pernah diberikan kekurangan. Kita akan mudah jatuh pada sifat kesombongan. Loh, aku bisa loh, rumahku banyak loh, uangku banyak loh. Tapi coba kemudian rezeki kita dikurangi sedikit. Oh iya ternyata saya ini tidak apa-apanya dibanding Allah gitu kan. Kemudian ketika itu kita nggak pernah sakit, sehat terus. Kita akan seenaknya dengan tubuh kita gitu. Makan seenaknya, hidup juga seenaknya gitu. Coba kalau kita pernah sakit, batuk aja gitu. Oh iya ternyata ini sebuah pelajaran bahwa saya harus memperhatikan tubuh saya gitu. Berikutnya Pak Win. Kemudian yang kedua, memandu keluarga untuk melalui masa sulit. Jadi sikap 3T dalam setiap masalah ini mendorong kita sabar dan tenang gitu. Tidak kemerungsung. Ketika ada masalah tidak kemerungsung. Karena sifat kemerungsung tergesa-gesa ini ternyata juga tidak memperbaiki situasi, tapi malah akan memperjelek situasi gitu. Ketika ada anak sakit, kemerungsung bingung ketika pakai gitu. Cobalah diem dulu gitu. Diem dulu, kita berpikir dulu, syukur-syukur bisa DN dulu gitu. Apa ya Allah berilah petunjuk, saya harus ngapain ini gitu. Sabar dulu, tenang dulu gitu. Nah, dengan kesadaran dan ketenangan ini gitu, tanpa kita sadari itu sebetulnya nanti akan muncul ide-ide kreatif untuk mengatasi masalah tanpa kita sadari. Ya. Tenang dulu, sabar. Jadi dalam sebuah keluarga saling mengingatkan lah. Kalau misalnya pasangannya itu rodok-rodok kemerungsung, gitu, diingatkan sabar, tenang. Ya kalau belum biasa DN ya ambil nafas panjang dulu, bernafas, tenangkan hati, begitu. Nanti kemudian ada, saya nggak tahu apakah ini ilham atau enggak gitu. Pokoknya pelajaran lah. Saya harus ini. Nah, dan dalam kehidupan sehari-hari, ketika ide itu kita kerjakan, tidak hanya sekedar ide, itu nanti berikutnya akan ada ide berikutnya begitu. Ini sering saya alami ketika saya bekerja. Ketika saya punya niatan, saya ingin membantu masyarakat untuk bisa mandiri, ekonomi mereka bisa terbantu. Alhamdulillah Allah mengabulkan doa-doa saya gitu. 3 tahun berturut-turut proposal saya disetujui. Dan itu uangnya untuk masyarakat begitu. Ketika saya sudah menjalankan satu ide ini, nanti akan ada ide lagi. Oh iya, setelah saya ngajari membuat ini, ternyata ada lagi saya harus mendampingi masyarakat untuk inilah bagaimana bisa menjual produk mereka. Dan di rumah juga seperti itu. Ketika ada masalah, tak tenang, sabar ya. Kemudian nanti akan ide gimana ya ada masalah seperti ini. Ketika saya dulu nggak punya pembantu, aduh gimana ini bisa punya pembantu nih?
gimana, terus pokoknya apa deh dikerjain dulu ya, kita diskusi berdua ini enaknya gimana ini gitu ya. Mestinya kepala keluarga mungkin tidak megang sotel serok wajar ya, Pak Pur biasa megang seperti itu gitu, berbagi tugas ya, dan kita bagi, akhirnya kita menjadi apa ya, bisa berbagi dalam segala hal. Nah, ketika masalah itu ternyata oh iya ini ternyata sebuah pelajaran dari Allah bahwa kita itu saling membutuhkan gitu. Coba kalau Allah tidak memberikan saya dan Pak Pur kemudian punya pembantu terus gitu, apakah kemudian Pak Pur bisa membantu saya memasak gitu. Kebersamaan kita akan kurang ternyata. Dengan kita nggak punya pembantu, kita bisa berbagi ternyata gitu. Berbagi. Jadi ini saya berbicara hal-hal kecil yang mungkin tidak pernah kita sadari selama ini. Yang dipikir masalah itu yang besar-besar, 3T itu yang besar-besar. Kalau kita berpikir yang besar, yang kecil ini bisa insya Allah belajar untuk yang besar. Dan masalah ini meningkat gitu. Terus itu, ketika ini sudah bisa, oh besok tambah besar lagi masalahnya. Nah, setelah ide-ide muncul, kita harus yakin ide itu dari mana sih munculnya? Apakah dari kita yang kita pendidikannya tinggi? Apakah dari pemahaman kita tentang Al-Quran? Ya dari Allah itu idenya. Yakin bahwa jalan keluar itu adalah dari Allah. Apakah itu melalui kita membaca, belajar komunikasi dengan Al-Quran? Apakah kita bertanya, berdiskusi dengan teman, dengan sahabat? Nih, gimana sih saya punya masalah? Ini adalah jalan keluar yang sudah Allah bimbing untuk kita. Gitu ya. Jadi saya punya cerita begitu, pengalaman saudara begitu. Ketika dia diberikan sebuah masalah, gitu. Alhamdulillah larinya bukan ke hal-hal yang negatif, tapi datanglah ke sebuah majelis belajar, ya, pengajian. Ketika baru masuk gerbang, itu ustazahnya bilang, hari ini hari Rabu, besok itu hari Kamis dan hari Jumat. Nggak mungkin kalau hari ini hari Rabu, besok hari Selasa. Ringan ya bahasanya. Ya. Saudara saya bilang, aduh ini ustazahnya kok ngeritik saya ya. Padahal belum kenal gitu kan. Nah ini dijadikan sebuah pelajaran bagi saya bahwa ketika Allah itu sudah berkehendak, ya itu gitu. Ya. Nggak mungkin kita kembali kalau sekarang itu sudah rezekinya sudah kejadian hari ini sakit kok kita mikir jangan-jangan nak aku loro, nggak mungkin. Hari ini sudah sakit ya sudah. Ya ini cerita, jadi mendengarkan cerita orang lain itu bisa kita jadikan sebuah pelajaran. Ya tadi saya masih ingat hari ini hari Rabu, besok itu akan Kamis dan Jumat. Kalau hari ini hari Rabu, nggak mungkin besok hari Selasa. Kalau hari ini kita sakit atau anak kita sakit, jangan berpikir hari ini itu seandainya anak saya yang nggak sakit, nggak bisa. Jadi kalau hari ini sakit, bagaimana cara kita itu bisa menyembuhkan penyakit ini? Sudah pasti dengan pertolongan Allah begitu. Nah, dan harus kita yakini T3-nya keluar ini. Janji Allah bahwa bersama kesulitan ada kemudahan. Kata-kata bersama itu kan nggak mungkin dipisah kan? Ini Mas Doni nggih, ngoten nggih. Insya Allah ini yang Mas Doni ini yang biasa saya hanya belajar dari tulisan-tulisan teman-teman begitu. Saya berusaha menerjemahkan tulisan teman-teman menjadi kehidupan yang realistis. Jadi bersama kesulitan ada kemudahan, itu sudah satu paket. Jadi ini yang perlu kita coba, kita latih. Lanjut Pak. Kemudian yang ketiga itu mempercepat melakukan pemulihan. Nah ini sadar Allah nih gitu intinya. Jadi kalau kita sudah 3T, terima, syukuri, yakini, cepet banget gitu. Oh ya ono masalah kong nih, ya kita sedih iya gitu.
Jengkel ketika kita disakiti oleh orang lain, jengkel iya gitu. Saya belum bisa, kalau ada orang, mungkin kalau Pak Pur udah bisa. Dimarahin orang ya diem aja. Bapak kok nggak pernah marah-marah lah, ngopo. Kalau saya marah dulu saya. Saya marah dulu, saya jengkel dulu. Tapi cepet pindah balik gitu loh. Gitu. Ya ini harus saya coba lagi. Oh ini saya harus coba lagi nih, nggak boleh gitu. Lah kalau nggak marah, dia nggak ngerti kalau dia salah gitu. Saya mikir lagi, toh apa sih gunanya untuk saya gitu kan. Nah, dengan sikap 3T dan sadar Allah yang kuat dan istiqomah, itu akan menuntun kita, tidak sadar Allah nggih, menuntun kita, itu kita akan diarahkan untuk mencari bantuan. Itu sesuai dengan petunjuk Allah. Apakah kita kemudian membaca Al-Quran, mentadaburi isinya, kemudian berusaha mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, ya. Ataukah kemudian kita datang ke sahabat, ke teman yang paham agama. Jadi ketika ada hadis, bertemanlah dengan orang yang apa Mas Doni, yang pokoknya penjual minyak wangi, itulah itu Bapak Ibu sudah tahu. Itu artinya apa? Jadi kita itu memang harus, dalam bukan berarti memilih-milih, bukan, tetapi memilah itu penting. Karena kalau kita biasa berteman dengan orang-orang yang mengajak kita lurus ke Allah, insya Allah kita akan terbawa, tervibrasi untuk ikut gitu. Awalnya mungkin pekewoh ya, pekewoh. Coba kita datang di sebuah komunitas yang itu sholat jamaah terus, lama-lama pekewoh kan, nggak ikut. Ya enggak apa-apa pekewoh dulu gitu kan, karena pahamnya baru pekewoh gitu. Nah, dengan sadar Allah atau kemudian dengan 3T ini, nanti itu kita akan diarahkan datangnya ke teman yang paham, ya, diberikan solusi-solusi yang insya Allah juga tidak menentang pada perintah Allah gitu kan, ketentuan gitu. Nah, kalau kita sudah dituntun untuk mencari sumber bantuan, maka masalah itu gampang sekali teratasi. Nah, kenapa saya katakan resiliensi 3T ini? Ketika setiap saat ada masalah, kita jadikan 3T senjata kita akan mempunyai sebuah daya tahan. Karena apa? Masalah besar, apapun masalahnya, oh ini kehendak Allah, pasti nanti ada jalan keluarnya. Kadang-kadang syukurnya terlompati. Kalau saya 3T, yakinlah nanti ini insya Allah ada jalan keluarnya gitu. Ya, terlewati. Karena 3T itu apakah harus urut? Nggak harus apa ya? Harus T1, T2, T3 atau T1 ke T3 boleh kan Pak Pur ya? Boleh, lompat gitu. Kalau sudah yakin pasti syukurnya sudah otomatis, sudah syukur, yakin itu tingkatan lebih tinggi gitu. Begitu. Monggo Pak. Yang keempat, mengembangkan potensi kebaikan. Nah, ketika kita sudah 3T istiqomah, komitmen bahwa setiap masalah itu pasti ada jalan keluarnya, pasti ada sebuah pembelajaran dan pengalaman baru. Lah ini nilai positifnya di situ. Oh, ketika ada masalah pasti ada pembelajaran nih. Kita akan menjadi orang yang sensitif, mungkin larinya ke bagaimana bisa, oh ini ilham bukan, saya belum bisa tahu ini ilham bukan gitu. Pokoknya kalau saya sesuatu itu yang tidak menentang Al-Quran, perintah Allah, ya ini ilham bagi saya gitu. Tetapi kok ilhamnya, kok perintahnya itu nggak sesuai, ini bukan ilham, ini ngawur ini gitu, ini pikiran, ini nggak tahu, ini kacau gitu. Nah, ya memang dengan kemarin ada yang pertanyaan kan di grup ya Pak Widya, ada, kalau sudah di NS apakah perlu sholat? Saya ketawa. Ini jangan-jangan harus mau coba bukunya Pak Pur belum toh ya? Saya bilang gitu. Kalau belum baca ya mungkin wajar, karena tujuan di NSA ini adalah untuk lurus ke Allah. Kalau sudah istiqomah di N kemudian tidak sholat, ya ini bukan lurus ke Allah. DNS-nya untuk apa gitu? Saya masih ingat ada yang telepon Pak Pur dulu menanyakan, bisa nggak untuk belajar ilmu hitam gitu ya? Telepon itu, tidak Pak, apa sih gitu?
Ada yang nanya, bisa nggak untuk ilmu hitam? Bukunya warna hitam, tapi ilmunya tidak hitam. Jadi pembelajaran ini dan pengalaman ini, kalau kita bisa menangkap gitu, mungkin bisa menangkap ilham. Ini luar biasa, bisa kita jadikan untuk pengembangan potensi atau kebaikan dalam kehidupan keluarga dan dalam mengatasi masalah berikutnya. Mungkin ketika ada teman yang punya masalah, oh kita bisa berbagi gitu. Oh ya caranya seperti ini. Monggo Pak Wid. Ini sudah saatnya ya. Yang kelima, memberi daya tahan. Jadi keseluruhan dari 3T ini itu akan mendorong individu atau keluarga itu memaknai sesuatu kondisi yang tidak mengenakan itu dengan makna positif. Kalau saya bilang tadi yang ini tidak disepakati oleh Mas Andi gitu, saya selalu cara Allah menyayangi kita itu luar biasa dengan berjuta-juta cara. Ya, dengan nikmatnya, dengan cobaannya begitu. Nah, dan harus kita yakini dengan 3T bahwa kasih sayang Allah itu lebih besar daripada apa sih? Siksa, ya, atau azab Allah. Jadi kalau kita mikirnya Allah kok ngasih kayak gini ya wes, ya nggak 3T. Tapi kalau kita pikirnya, oh saya berikan ini ya, oh ini kasih sayang Allah supaya saya nggak sombong. Oh saya kok diberikan masalah ini, oh ini Allah ngasih sayang sama saya supaya saya belajar gitu. Gitu, oke? Monggo yang mungkin yang slide yang terakhir mungkin ininya. Berikutnya, nah dengan kita belajar 3T dalam kehidupan, ternyata hidup tak akan berhenti dari kasus atau masalah. Hari ini bisa, besok tambah lagi, besok bisa, tambah lagi, terus dan tidak akan berhenti sampai kita nanti mati. Gitu. Kemudian pola pikir positif dan sikap 3T ini itu akan menjadikan masalah bukan suatu penderitaan hidup, tetapi suatu pembelajaran dalam pendewasaan. Insya Allah seperti itu. Nah begitu mungkin yang bisa saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan, ada Pak Pur dan ada Pak Wid. Karena jam malam saya insya Allah sudah habis, ini sudah saatnya. Monggo nanti kalau